Tidak disebutkan kalimat rahmat dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada 3 makna. 3 makna. Ya. Makna pertama ya, adalah ampunan dari dosa yang sudah berlebih. Banyak dosanya. Ya. Dalam bahasa Quran disebut dengan israf. Israf. Ya. Jadi kalau ada orang cuma bohong saja, ya, yang ini mencuri, yang itu mabuk-mabukan, macam-macam misalnya. Tapi kalau yang ini, Masya Allah, semua dikerjakan. Pernah bohong, pernah mabuk, pernah mencuri, Masya Allah. Ya. Itu disebut israf. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, Masya Allah. Ya. Orang yang banyak dosanya pun itu masih diaku hamba oleh Allah. Ya. Masih diakui itu. Qul ya ibadi, hambaku katanya. Ya. Coba bayangkan, lukiskan, ya, bandingkan dengan kita. Kalau bapak ibu di rumah punya anak bukan sekedar nakal. Ya, dalam tanda petik durhakanya luar biasa. Ya. Sudah pada ayahnya dijelek-jelekkan, ibunya dipojokkan, ya. Rumah tangga dikacaukan, fitnah dihadirkan. Ya. Tiba-tiba maaf. Setelah itu datang ke rumah untuk minta maaf, ingin kembali lagi. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Ya. Antum diterima dengan tangan terbuka atau tertutup dulu? Tersenyum atau cemberut dulu? Ya. Masya Allah, saya tidak yakin itu. Baru ketuk pintu, Assalamualaikum, ada apa kemarin? Lain tuh. Kadang-kadang anak di rumah pun sudah tidak kita akui, kamu bukan anak saya lagi, ya. Masya Allah. Ya. Itulah bedanya Khalik dengan makhluk, bedanya Allah dengan hambanya. Allah itu tidak. Sepanjang Anda mau kembali, qul ya ibadi, katanya ibad, hambaku sini. Dosa sebesar apa dosa yang pernah kamu perbuat? Ya. Sebesar apa? Ya. Asrafu, qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang sudah banyak dosanya terliputi israf. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sini. Hadis qudsi, kamu datang berjalan, ya, kamu datang merangkak, saya berlari. Kamu berjalan, kamu datang merangkak, saya berjalan. Kamu berjalan, saya berlari, ya. Jangan dilukiskan maksudnya cepatnya Allah merangkul kita. Maaf, seakan-akan saat kita datang ke sini, Allah itu sedang menunggu. Siapa yang ikut ta'lim hari ini? Ya, Masya Allah. Ada rahmat Allah ditawarkan. Ada enggak yang merasa punya dosa? Ayo perbanyak istighfar. Minta ampun. Tapi kalau antum sudah hadir di majlis ta'lim, ustadznya belum ada, jangan sibukkan dengan ngobrol. Minta pada Allah. Minta, ya. Ingat dosanya. Mohon maaf. Maafkan saya kalau kata-katanya barangkali kurang berkesan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Barangkali Allah itu saking sayangnya, sebelum meninggal, wallahu a'lam, keluar dari masjid ini mungkin kita meninggal dunia. Saking sayangnya diajak ke sini, dihadirkan. Coba ukur, mungkin banyak dosanya pernah kita lakukan. Masya Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Ayo minta saya ampuni saat ini. Ya. Itu bagian rahmat yang pertama. Ya. Yang kedua, rahmat itu bisa berarti solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Masalah yang dialami. Ya. Itu ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Setiap yang hidup pasti diuji dengan banyak masalah. Ya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Ya. Artinya kalau bapak ibu ingin tidak punya masalah, berarti ingin cepat meninggal itu. Ya. Selama hidup pasti ada masalah. Ya. Kata Al-Quran, akan diuji orang yang hidup dengan berbagai masalah. Ada yang sedang khawatir, gelisah. Ini wajah-wajahnya kelihatan tenang-tenang, padahal hatinya belum tentu tenang gitu. Ya. Mungkin gelisah. Ya. Ada punya masalah di rumah, di kantor, ya, kehidupan sosial. Ya. Wal ju', lapang. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Ya. Silakan dipergunakan dulu. Sudah? Ya. Gak apa-apa, dipenuhi saja. Kalau di luar masih di dalam masih penuh, boleh merapat, gak ada masalah. Silakan. Ya. Kalau sudah penuh, saya di luar juga gak ada masalah. Yang penting itu masuk. Baik. Ya. Sudah? Insyaallah.
Kalau masih ada di dalam, lebih baik ke dalam daripada di luar. Nanti saya bacakan hadisnya, ya, keutamaannya. Sudah? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Sudah? Baik. Saya teruskan ya. Wa basyiris sabirin. Nah, ini rumus dalam Al-Qur'an. Dan berikan kabar gembira, lapangkan orang-orang yang sabar saat diuji. Ya. Maaf saya agak panjangkan ini, karena menurut saya ini pembuka yang penting. Kata Al-Quran redaksinya, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Di rumus ujian itu, kalau sedang punya masalah, pilihannya hanya dua. Ya, pilihannya hanya dua. Bapak ibu mau mengeluh atau bersabar. Ya. Mengeluh silakan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan persoalan. Bersabar juga silahkan, ada pahalanya. Ketika kita sabar ada pahala, mengeluh tidak ada pahala. Ya. Tapi sama-sama, poinnya sama. Ya. Poinnya sama. Bapak ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai. Ya. Masya Allah silahkan, misalnya hujan ya. Hujan, kemudian genteng bocor. Anda mengeluh. Mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan, tetap saja bocor. Ya. Sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah, diberikan ketentraman. Ya. Diberikan ketenangan, bahagia, tenang, tentram. Ya. Perhatikan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bagaimana cara bersabar yang baik? Kata Quran, kalau sedang diuji dengan masalah, sabar. Caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak-Mu. Ya? Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuan-Mu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya. Di atas saja ya, sedang gelisah, sedang ada masalah di kantor, di rumah, macam-macam. Pertama kali mengalami itu jangan mengeluh. Jangan mengeluh ya. Terima dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berkehendak. Tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendak-Mu. Dan tidak mungkin Kau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya. Pasti akan berakhir. Nah, orang-orang yang seperti itu 157-nya ulaika alaihim shalawat. Pertama kali yang dilakukan oleh Allah, dipuji orang ini. Dipuji, Masya Allah. Yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Wa rahmah, ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun. Setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Ghasyyathum rahmah. Orang yang sedang takdim itu diberikan peluang oleh Rasulullah, rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di majlis takdim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya, mungkin sedang punya masalah. Ya. Kenapa tidak bermohon kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Masya Allah. Ayo hindarkan keluhan, tenangkan hati kita, minta kepada Allah dengan baik. Ya. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Sebentar. Kita ada spidol ini. Baik. Ini ceramah kedua ya. Kalau ceramah pertama tadi kan nggak pakai spidol ya. Jadi yang kedua. Sebentar. Allahumma shalli ala. Baik, saya teruskan sebentar sambil kita menunggu datangnya untuk perangkat menulis. Wa ghasyyathum rahmah. Jazakallahu khair. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini, ya, sedang belajar. Rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu, ya. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana. Di bawahnya ada kompor, ada api misalnya. Lalu api. Apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini, misal saja, maafkan saya kalau contohnya agak kurang baik. Misal kita letakkan cacing di sini, misal saja di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana?
Geser ke pinggir, baik, geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, aduh panas, aduh sakit, aduh sakit. Banyak aduhnya, telat pindahnya. Ya. Jadi orang yang seringkali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Ya. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wabashiris sabirin. Ketika Anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini? Oke. Yang ketiga, rahmat bisa berarti pemberian dunia yang tanpa batas. Masya Allah. Pemberian dunia yang tanpa batas. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Ya. Sifat Allah yang memberikan itu disebut dengan Rahman. Jadi memberikan dunia tanpa batas. Ya. Seakan-akan, Masya Allah, antum hadir di sini barangkali ada yang ingin memiliki sesuatu, ada yang hajatnya kurang, macam-macam kebutuhan dunia. Ya. Yang sekiranya bisa memperbaiki hidup. Ya. Yang kedua, ya, bisa berarti juga pemberian akhirat yang sifatnya khusus bagi orang Islam. Ya. Di rahmat Allah yang terkait dengan pemberian dunia tanpa batas disebut dengan Rahman. Rahmat Allah yang terkait dengan pemberian akhirat khusus bagi orang beriman saja disebut dengan Rahim. Ya. Barangkali di antara kita sekarang, Masya Allah, hidupnya sudah nyaman, tentram. Ya. Rumah cukup, kendaraan ada, tapi bekal belum baik barangkali. Ya. Salatnya, puasanya, zakatnya, berdoa mengharap surga, bertemu dengan keluarga. Nah, saat meminta itu, sifat Allah yang memberikannya disebut dengan Rahim. Dalilnya Al-Fatihah, sering kita baca itu dalam sehari. Minimal 17 kali. Ar-Rahman, Rahim. Insya Allah.